Masih dengan Advokat Agung di sini, teman-teman. Judi online. Kemarin di Kementerian Komunikasi dan Digital diketahui ada beberapa pegawainya ya yang ditangkap karena melakukan pembiaran, padahal mereka diberikan tanggung jawab untuk memblokir situs-situs judi online, tapi oleh mereka malah dibiarkan ya, ada sekitar 1.000 yang dibiarkan beroperasi dan mereka meraup keuntungan dari aksi pembiaran tersebut, teman-teman. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, itu semua bisa terbongkar dan akhirnya mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Ini pengkhianat-pengkhianat bangsa ini harus dihukum seberat-beratnya, teman-teman. Dan jangan hanya di anak buahnya, diselidiki terus sampai ke atasannya. Karena pasti ada yang pejabat tertinggi yang paling bertanggung jawab atas permasalahan ini, atas kasus ini. Dan ketika judi online ini sudah mulai dilakukan pemberantasannya ya teman-teman, semoga saja memang benar judi online akan diberantas. Ini PR yang wajib dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini adalah terkait pinjaman online ilegal. Ini teman-teman, sebenarnya pinjaman online ilegal ini sudah sangat merugikan banyak ya, masyarakat banyak. Karena apa? Pinjaman online itu pertama bunganya sangat tinggi, kemudian cara penagihannya itu tidak berperi kemanusiaan. Terus juga pinjaman online ini juga mereka, pinjaman ilegal ya, pinjaman ilegal online ini juga mereka sering menyebarkan data-data, sering mengintimidasi. Dan pada akhirnya banyak mereka yang gagal bayar itu menjadi takut, menjadi stres, menjadi malu, bahkan ada yang sampai bunuh diri, teman-teman. Dan tentu saja ini sangat tidak boleh dibiarkan terjadi ya teman-teman, karena sudah banyak kasus yang terjadi akibat dari banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjaman online secara ilegal ini. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, penanganan kasus pinjaman online ilegal ini sepertinya adem ayem. Adem ayemnya apa? Sebenarnya kasus ini kan tiap hari terjadi, tiap saat terjadi. Dan kita semua sudah tahu setiap hari hampir ada pemberitaan tentang dampak buruk atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh efek dari pinjaman online ilegal ini. Yaitu yang tadi saya katakan, ada sampai bunga tinggi, ada sampai pencemaran nama baik, penyebaran data, sampai orang yang gagal bayar itu dia gila, bahkan sampai meninggal. Berita ini sudah sering keluar, tetapi apa? 1-2 hari kemudian dilupakan. 1-2 hari kemudian dilupakan. Dan kalau teman-teman tahu, saya coba buka di searching, saya buka di Google, di mana saya mencari kapan terakhir penggerebekan terkait pinjaman online ilegal ini. Tahu tidak teman-teman? Berita yang saya lihat terakhir dilakukan penggerebekan terhadap pinjol ilegal ini adalah sekitar tahun 2022. Sekarang sudah 2024 dan akhir tahun 2024. Taruhlah sudah 2,5 tahun tidak pernah ada penggerebekan terhadap pinjol-pinjol ilegal. Kenapa? Ada apa ini? Karena menurut saya teman-teman, pasti masyarakat itu sudah sering melaporkan. Namun terkadang gini teman-teman, masyarakat itu mereka salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Mereka melaporkan pinjol-pinjol ilegal ini kepada OJK. Padahal OJK itu tidak berwenang mengatur pinjol ilegal.
yang mereka atur adalah kewenangan mereka adalah hanya terkait di pinjol-pinjol legal. Dan mereka pun hampir tiap bulan mereka merilis data-data dari pinjol ilegal, pinjol yang tidak terdaftar, dan pinjol yang legal namun sudah ditutup. Itu mereka hampir tiap bulan merilis pemberitahuan tersebut. Dan mereka hanya batasnya sampai di situ, sampai kepada memblokir situs-situs tersebut ya, kalau saya tidak salah. Dan ini kan sifatnya administratif. Dan yang sifatnya pidana itu tidak ada sama sekali. Yang sifatnya pidana itu harusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan sampai hari ini dari tahun 2022 ya, yang penggerbekan terakhir sampai sekarang, saya tidak pernah melihat ada pengungkapan kasus pinjol ilegal yang dibuka oleh pihak kepolisian. Revisi ya teman-teman ya, bisa direvisi kalau memang saya salah, saya mau dikasih tahu. Tapi yang sepanjang sepengetahuan saya itu tidak ada. Padahal dari pihak kepolisian sendiri itu ada yang namanya patroli cyber ya. Di situ banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke situ terkait mulai dari penipuan online, pencemaran nama baik, semuanya ada di situ. Dan saya rasa mereka-mereka yang dirugikan oleh pinjol-pinjol ilegal itu juga pasti telah melakukan pelaporan ke situ. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Saya tidak tahu permasalahannya di mana sampai pihak kepolisian belum menindaklanjuti. Atau jangan-jangan memang sengaja dibiarkan agar pinjol ilegal ini terus bisa beroperasi, dan jangan-jangan lagi ada oknum-oknum pejabat kepolisian yang mengambil keuntungan dari situ. Ya, teman-teman tahu ya apa yang saya maksudkan. Tapi mudah-mudahan ini tidak ya. Ini kita kan cuman berasumsi, jangan-jangan kita menduga. Dan kalau misalkan hal ini terjadi, wah, jadinya seperti yang di Kementerian Komunikasi dan Digital. Akan ada pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang mana mereka mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. Jadi kadang saya merasa aneh di situ teman-teman. Tindak lanjut penanganan kasus pinjaman online yang digerebek itu terakhir Mei 2022. Setelah itu tidak ada. Apakah ini sengaja dibiarkan atau memang pihak kepolisian sulit mencari bukti? Sampai di situ saya tidak tahu, karena merekalah yang paling berpengalaman dalam hal sidik menyidik, mencari barang bukti, mencari alat bukti. Begitu ya teman-teman, semoga saja apa yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital itu tidak terjadi di pihak Kepolisian Republik Indonesia. Apa jadinya kalau itu terjadi di Kepolisian Republik Indonesia? Kacau negara ini. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.